Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul Mengapa orang baik selalu diuji? Saudara, satu pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan orang percaya adalah mengapa orang baik justru mengalami banyak penderitaan dan ujian? Secara manusiawi, kita menganggap bahwa orang yang hidup benar seharusnya menerima hidup yang mudah, penuh berkat, dan terhindar dari kesulitan. Namun Alkitab menunjukkan kenyataan yang berbeda. Banyak tokoh Alkitab yang hidup saleh justru mengalami penderitaan yang berat. Hal ini bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka, melainkan karena Allah memiliki tujuan yang lebih besar di balik setiap ujian. Bagaimana kita bisa melihat sebuah ujian? Pertama adalah, ujian adalah sarana pembentukan karakter. Saudara, Allah tidak hanya peduli pada kenyamanan umatnya, tetapi terutama pada pembentukan karakter agar semakin serupa dengan Kristus. Karakter yang kuat tidak dibentuk melalui kehidupan yang mudah, melainkan melalui berbagai proses dan pencobaan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Saudara, Yakobus menjelaskan bahwa pencobaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan membentuk kedewasaan rohani. Tanpa ujian, iman seseorang tidak akan berkembang secara maksimal. Demikian pula Petrus menulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 yang berkata, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Sebagaimana emas dimurnikan melalui api, demikian pula iman dimurnikan melalui penderitaan." Yang kedua adalah, orang benar tidak kebal terhadap penderitaan. Saudara, Alkitab tidak pernah menjanjikan bahwa orang benar akan bebas dari kesulitan. Sebaliknya, Tuhan Yesus telah memperingatkan bahwa pengikutnya akan menghadapi berbagai tantangan. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33 berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara, penderitaan bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan umatnya, melainkan bagian dari perjalanan mengikuti Kristus. Pemazmur juga menulis dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20 yang berkata, "Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu." Ayat ini menunjukkan dua kebenaran sekaligus. Orang benar mengalami banyak kesusahan, tetapi Tuhan tetap setia menyertai dan melepaskan mereka. Yang ketiga, Allah mengizinkan ujian untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Saudara, kadang-kadang penderitaan tidak berkaitan dengan dosa seseorang, tetapi dipakai Allah untuk menyatakan karya-Nya. Contohnya adalah orang buta sejak lahir. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ketiga berkata, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Melalui penderitaan, kuasa Allah seringkali dinyatakan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan manusia. Yang keempat, Ayub sebagai contoh orang baik yang diuji. Saudara, tokoh paling jelas mengenai hal ini adalah Ayub. Dalam Ayub pasal 1 ayat yang pertama berkata, "Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Meskipun Ayub dikenal sebagai orang saleh, ia kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatannya. Tetapi menariknya, penderitaan Ayub bukan karena dosa yang dilakukannya. Di akhir kisah, Allah memulihkan Ayub dan memberkatinya lebih daripada sebelumnya. Dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 berkata, "Tuhan memulihkan keadaan Ayub,
Bahkan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kisah Ayub mengajarkan bahwa manusia tidak selalu mengetahui alasan di balik penderitaan, tetapi Allah tetap berdaulat dan setia. Yang kelima, Yesus sendiri mengalami penderitaan. Saudara, teladan terbesar tentang penderitaan adalah Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang lebih benar daripada Yesus. Namun, dialah yang mengalami penderitaan yang paling berat. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 berkata, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Penderitaan Kristus bukan tanda kegagalan, melainkan jalan menuju kemenangan dan keselamatan manusia. Karena itu, orang percaya dipanggil mengikuti jejaknya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata, "Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya." Yang keenam, Allah selalu menyertai orang yang diuji. Saudara, ujian bukan berarti Allah meninggalkan umatnya. Justru dalam masa-masa sulit, Allah menyatakan penyertaannya secara nyata. Dalam Yesaya pasal 43 ayat yang kedua berkata, "Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan." Saudara, Allah tidak selalu mengangkat kita dari masalah, tetapi Ia berjalan bersama kita melewati masalah tersebut. Yang ketujuh, penderitaan menghasilkan kemuliaan kekal. Saudara, Paulus memandang penderitaan dari perspektif kekekalan. Dalam Roma pasal 8 ayat 18 berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Demikian pula dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 berkata, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya." Orang percaya diajak melihat penderitaan bukan hanya dari sudut pandang saat ini, tetapi dari perspektif kekekalan. Sebagai refleksi melihat ujian, dari sudut pandang Kristen, pertanyaan mengapa orang baik selalu diuji tidak dijawab dengan mengatakan bahwa Allah tidak adil. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan bahwa Allah memakai ujian untuk membentuk karakter dan memurnikan iman. Orang benar tidak kebal terhadap penderitaan, tetapi Allah berjanji menyertai mereka. Ujian dapat menjadi sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kristus sendiri mengalami penderitaan dan menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Penderitaan yang dialami orang percaya memiliki tujuan kekal melampaui penderitaan sementara di dunia ini. Dengan demikian, orang percaya tidak dipanggil untuk mempertanyakan kasih Allah ketika menghadapi ujian, melainkan belajar mempercayai hikmat dan kedaulatannya. Iman yang sejati bukanlah iman yang hanya bertahan ketika hidup berjalan baik, tetapi iman yang tetap setia sekalipun melewati lembah kekelaman. Oleh karena itu, orang baik bukanlah orang yang bebas dari ujian, melainkan orang yang tetap setia kepada Allah di tengah ujian. Penderitaan bukan bukti bahwa Allah meninggalkan umatnya, tetapi seringkali merupakan proses ilahi untuk membentuk karakter, memurnikan iman, menyatakan kemuliaannya, dan mempersiapkan kemuliaan kekal. Jadi, ketika menghadapi kesulitan, orang percaya dapat berpegang pada janji firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Ayat ini mengingatkan bahwa di balik setiap ujian, Allah sedang mengerjakan maksudnya yang baik bagi kehidupan orang-orang yang mengasihinya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Shalom.